Eka Jenny dari Pendidikan Informatika. Selamat menyaksikan video kami. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang dalam perkembangannya mulai digunakan sebagai bahasa resmi dari bahasa Indonesia dan juga dikenal sebagai bentuk bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia diresmikan setelah proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 4 faktor dasar munculnya bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu dikenal sebagai Irguna Franca untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, sistem dalam bahasa Melayu itu sendiri terbilang sederhana karena sangat mudah bagi masyarakat Indonesia untuk mengerti dan mempelajarinya. Yang ketiga, beragam suku lainnya dan secara sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia yang digunakan sebagai satu jenis bahasa nasional. Dan yang terakhir, bahasa Melayu dinilai memiliki kesanggupan yang dapat digunakan sebagai bahasa budaya. Dalam hal ini, bahasa tersebut memiliki arti yang lebih luas. Perkembangan bahasa Indonesia terus berjalan termasuk pada masa reformasi. Hal ini ditandai dengan munculnya bahasa pers atau bahkan bahasa media massa yang dapat kita lihat melalui bentuk dari jumlah kata singkatan yang meningkat dan terus bertambah. Penggunaan dari istilah bahasa asing yang terdapat dalam surat kabar dengan jumlah yang semakin banyak. Dalam hal pers memiliki jasa yang luar biasa pada proses perkembangan bahasa Indonesia. Pasalnya, melalui media masyarakat mulai diperkenalkan dengan beragam istilah penggunaan kata-kata baru seperti konsiliasi, hujat, konspirasi, provokator, arogan, proaktif, dan juga berbagai istilah kata-kata lain. Nah, berdasarkan kehidupannya itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama sebagai lambang identitas ataupun jati diri bangsa. Yang kedua sebagai lambang kebanggaan dari bangsa Indonesia. Yang ketiga sebagai alat pemersatu yang tentunya digunakan di berbagai kalangan dari masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang dari etnis, sosial budaya yang berbeda, termasuk macam bahasa daerah yang turut berbeda pula. Yang terakhir, sebagai alat komunikasi atau penghubung yang dapat menyatukan antar daerah serta antar budaya yang ada di Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia lainnya adalah yang pertama sebagai bahasa resmi dari suatu negara, yang kedua sebagai bahasa pengantar resmi yang tentunya wajib untuk digunakan dalam setiap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, yang ketiga sebagai bahasa resmi dalam hubungan tingkat nasional. Hal ini berkaitan dengan kegunaan yang penting dalam proses pelaksanaan perencanaan dari pembangunan serta proses pemerintahan. Yang keempat sebagai bahasa resmi yang tentunya digunakan dalam pemanfaatan dari ilmu serta teknologi dan juga pengembangan kebudayaan. Selain melihat perkembangan bahasa Indonesia dari segi fungsi dan kedudukannya, berdasarkan sejarah, perkembangan bahasa ini dimulai sejak zaman kolonial Belanda yang mulai membangun penerbit buku bacaan yang dikenal dengan nama Taman Bacaan Rakyat yang kemudian diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Sekian video dari kami yang menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.